Jumlah korban peristiwa G30S 1965 di Semarang dan Jawa Tengah, sampai hari ini tetap menjadi tanda tanya besar. Tidak ada angka resmi yang disepakati. Pemerintah Orde Baru tak pernah mengeluarkan data terbuka, sementara catatan independen justru menunjukkan perbedaan yang mencolok. Sejarawan Robert Sriep dalam bukunya The Indonesian Killings of 1965-1966 menegaskan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu pusat pembantaian terbesar di Indonesia. Angkanya diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa, sebuah tragedi yang melampaui batas bencana politik biasa. Amnesty International dalam laporannya tahun 1977 menyebut, total korban di seluruh Indonesia bisa mencapai 500.000 hingga 1 juta orang. Dari jumlah itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali disebut sebagai daerah dengan skala pembunuhan paling masif. Semarang menjadi titik penting dalam lingkar tragedi ini. Penjara Bulu, yang kala itu penuh sesak oleh orang-orang yang dituduh simpatisan PKI, menjadi saksi awal. Setiap malam, truk-truk mengangkut tahanan menuju daerah pinggiran kota. Serondol, Tanjung Perak, hingga Plumbon tercatat sebagai lokasi eksekusi massal. Di Plumbon, hanya sekitar 20 km dari pusat kota, warga menemukan kuburan massal, bukti nyata bahwa sejarah kelam itu pernah benar-benar terjadi. Laporan Herbert Veit dan Ben Anderson, Cornell Paper, 1966, bahkan menyinggung betapa Jawa Tengah menjadi wilayah yang paling cepat dilanda kekerasan setelah meletusnya G30S. Semarang, sebagai ibu kota provinsi, segera berubah menjadi pusat penangkapan, propaganda, dan pembersihan politik. Kesaksian korban yang dihimpun oleh Komnas HAM dalam penyelidikan 2012 memperkuat gambaran itu. Banyak warga Semarang yang ditahan tanpa pengadilan, lalu hilang begitu saja. Angka korban di Semarang sendiri diperkirakan ribuan hingga puluhan ribu jiwa. Namun karena tidak ada data resmi, jumlah itu tetap berada di ranah dugaan, sebuah kebenaran yang dipaksa diam. Sejarawan Jeffrey Robinson dalam bukunya The Killing Season menulis, pembantaian 1965 adalah bentuk kekerasan politik terencana yang melibatkan aparat negara dan milisi sipil. Hal ini juga tampak di Semarang, di mana operasi penangkapan dan eksekusi melibatkan kerjasama militer dengan kelompok sipil anti-PKI. Yang jelas, Jawa Tengah, termasuk Semarang, adalah salah satu epicentrum tragedi. Di kota ini, yang biasanya dikenal dengan riuh Pasar Johar, ramainya pelabuhan Tanjung Emas, dan geliat mahasiswa, justru tercipta suasana mencekam yang menelan begitu banyak nyawa. Kini, hampir 6 dekade telah berlalu. Namun pertanyaan itu tetap menggema. Berapa sebenarnya jumlah korban? Mengapa kebenaran tak pernah diungkap secara penuh? Dan sampai kapan luka sejarah ini akan tetap terkubur bersama mereka yang hilang? Semarang 1965 bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah pengingat, bahwa ketika politik berubah menjadi dendam, yang lahir bukanlah kemenangan, melainkan tragedi kemanusiaan.